Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar hari ini yang bertema komunikasi digital yang efektif. Nah, kami sangat senang bisa berbagi informasi yang berguna kepada rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Anggraini selaku MC pada webinar hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami mengundang Habibah Nur Fauzia yang akan membahas tentang komunikasi digital yang efektif. Kepada Habibah Nur Fauzia, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC kita Dini Anggraini yang telah membuka acara webinar pada kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi digital yang efektif. Membangun keterampilan komunikasi yang efektif di era digital ini tuh sangat penting ya, mengingat perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat ini. Saya punya strategi untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Saya akan share. Oke, langkah yang pertama yaitu pahami media digital. Kenali platform. Nah, tiap platform digital itu seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan lain itu memiliki etika dan cara komunikasi yang berbeda. Memahami karakteristik masing-masing platform dapat membantu dalam menyampaikan pesan dengan lebih tepat. Selanjutnya, ada gunakan alat yang tepat. Maksudnya tuh apa sih? Maksudnya tuh memilih alat yang tepat itu, memilih alat komunikasi yang sesuai untuk konteks yang berbeda. Misalnya kita menggunakan video call untuk diskusi yang lebih mendalam, dan kita menggunakan chat seperti chat di WhatsApp untuk pertanyaan atau obrolan yang singkat. Oke, langkah dan strategi yang kedua yaitu ada kembangkan kemampuan menulis. Yang pertama adalah jelas dan singkat. Dalam komunikasi digital ini, pentingnya untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Hindari penggunaan jargon yang tidak perlu. Misal, ketika kita menyampaikan pesan pada atasan kita tidak boleh kayak menye-menye, kita harus jelas menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Dan tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan jargon yang tidak perlu. Selanjutnya, ada perhatikan kata bahasa dan ejaan. Nah, maksudnya itu, kesalahan dalam tata bahasa atau ejaan itu dapat mengurangi kredibilitas pesan teman-teman. Seperti kayak kita tuh, kalau dari zaman sekarang tuh typo kali ya. Kita harus periksa dulu sebelum kita mengirim pesan kepada orang yang kita tuju. Apakah kita ada typo dalam ngetik atau tidak. Seperti itu teman-teman, karena kan sekarang banyak ya yang kita tuh kadang tidak tidak hati-hati lah dalam menulis karena suka ada tipunya dan kita tidak memeriksa terlebih dahulu. Itu akan menimbulkan yang berbeda dari orang lain gitu. Selanjutnya, langkah dan strategi yang ketiga itu ada aktif mendengarkan. Pertama, berikan perhatian penuh. Nah, saat berkomunikasi melalui video atau pesan, pastikan untuk memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara Anda atau audiens. Itu menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Sekarang kan zaman sekarang banyak ya orang yang memberikan perhatian itu cuma setengahnya, misalkan dari awal saja sampai tengah, dari tengah ke akhir kita memberikan perhatiannya mana. Nah, ya kita bisa mungkin harus memperhatikan dari awal ke akhir. Agar apa? Agar kita menunjukkan bahwa kita itu menghargai pendapat
menyampaikan pendapat mereka. Selanjutnya ada tanya dan klarifikasi. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya tuh kalian itu jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Untuk ini tuh kalian tuh menunjukkan ketertarikan kalian, keinginan untuk memahami apa yang disampaikan gitu. Jadi kalian tuh jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Seperti itu. Oke, langkah dan strategi yang keempat itu ada gunakan bahasa tubuh yang efektif. Yang pertama ada ekspresi wajah dan gestur. Nah, dalam komunikasi video, ekspresi wajah dan gerakan tubuh ini dapat membantu menyampaikan emosi dan memperjelas maksud. Maksudnya itu kita tuh harus jelas jika kita akan menyampaikan pesan melalui ekspresi dan gestur tubuh kita. Karena bisa jadi ketika kita akan menyampaikan sesuatu, tetapi ekspresi wajah dan gestur tubuh itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Itu makanya kita harus jelas ya untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan melalui ekspresi wajah dan gestur tubuh kita. Selanjutnya ada posisi kamera. Nah, maksudnya itu pastikan posisi kamera kalian itu menunjukkan bahwa wajah kalian itu dapat dengan jelas agar lawan bisa dapat melihat ekspresi wajah kalian. Misal kalian tuh tahu nih maksud dan tujuan sih yang pengen menyampaikan, tapi kameranya itu tidak sesuai, misalkan kameranya cuma setengah gitu. Itu harus diperhatikan juga karena itu sangat penting. Oke, next ke langkah dan strategi yang kelima. Yaitu ada beradaptasi dengan audiens. Yang pertama, kenali audiens Anda. Nah, maksudnya terus sesuaikan gaya komunikasi dengan audiens. Misalnya, cara berbicara dengan rekan kerja mungkin berbeda dengan cara berbicara klien atau pelanggan ya. Atau cara berbicara dengan kerabat, teman. Kalian harus bisa kenal dengan audiens Anda sendiri. Selanjutnya ada feedback. Nah, maksudnya tuh kalian minta umpan balik dari audiens tentang cara komunikasi Anda untuk terus memperbaiki diri. Jadi kalian harus dapat umpan balik dari audiens. Agar apa? Agar jelas seperti itu. Oke, yang terakhir, langkah dan strateginya, etika digital. Yang pertama, hormati privasi. Maksudnya itu, lalu pertimbangkan privasi orang lain saat berkomunikasi secara online. Hindari membagikan informasi pribadi tanpa izin. Jadi kita tuh harus tahu awalnya tuh kita tuh akan menyampaikan pesan, tapi kita harus izin dulu kepada orang yang akan kita sampaikan. Apakah akan mengganggu privasinya atau tidak. Karena ini sangat penting ya agar menghindari permasalahan. Gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada sikap positif. Nah maksudnya itu apa sih? Maksudnya tuh jaga sikap positif kalian dalam interaksi online meskipun menghadapi situasi yang sulit. Kalian itu jangan memperlihatkan seolah-olah kalian tuh punya masalah di depan semua orang, misalnya di depan online. Jadi kalian tuh tetap bersikap positif supaya orang lain juga enak gitu melihat kitanya. Oke, kesimpulan dari yang telah saya sampaikan barusan yaitu membangun keterampilan komunikasi efektif di era digital ini memerlukan pemahaman yang baik tentang media digital, kemampuan menulis dan berbicara yang jelas, serta kesadaran akan etika digital. Dengan mengembangkan keterampilan ini, individu dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan sukses dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah seperti yang tadi saya jelaskan, kalian dapat membangun keterampilan komunikasi yang lebih efektif di era digital ini, sehingga dapat berinteraksi dengan lebih baik dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Oke, mungkin saya akan kembalikan kepada MC kita, Dini Anggraini. Baik Kak Habibah. Sangat bagus sekali ya pemaparan materinya. Terima kasih kepada Kak Habibah atas pemaparan yang sangat informatif. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan segera ajukan langsung.
Baik, saya ingin bertanya. Baik, Kak Mai, boleh langsung diajukan saja pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Mai Mardiah. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih saluran komunikasi yang tepat di era digital? Terima kasih kepada Kak Mai atas pertanyaannya. Kepada Kak Habibah, boleh langsung dijawab saja pertanyaan dari Kak Mai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maria. Pertanyaannya tadi itu, bagaimana sih cara memilih saluran komunikasi yang tepat di era digital ini? Nah, memilih saluran komunikasi yang tepat di era digital ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa pesan Anda itu disampaikan dengan efektif. Ada beberapa cara atau tips untuk memilih saluran komunikasi yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi. Apakah Anda ingin berkomunikasi dengan cepat dan singkat, atau apakah Anda ingin berdiskusi lebih mendalam? Yang kedua, kenali audiens. Yang ini maksudnya tuh apakah audiens Anda lebih suka berkomunikasi melalui email, media sosial, atau aplikasi pesan. Yang ketiga, pertimbangkan konteks. Nah, maksudnya tuh apakah komunikasi Anda itu bersifat formal atau informal. Yang keempat, ada pilih saluran komunikasi yang sesuai. Maksudnya tuh berdasarkan tujuan, audiens, dan konteks, pilih saluran komunikasi yang sesuai, seperti email, media sosial, aplikasi pesan, atau video konferensi. Seperti itu, apakah sudah terjawab, Kamai? Kak Mai, apakah suaranya jelas? Iya, jelas. Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Kak Habibah. Ya, sudah terjawab ya Kak Mai. Nah, untuk selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puput Aulia. Jadi saya akan bertanya, bagaimana sih caranya kita menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi digital? Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Kak Puput. Kepada Kak Habibah, boleh langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, baik. Apakah boleh diulang pertanyaannya? Soalnya kurang jelas makanya. Ya, kepada Kak Puput, boleh diulang lagi pertanyaannya? Boleh. Jadi, bagaimana cara kita menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi digital? Terima kasih.
Terima kasih atas jawabannya, sangat baik sudah terjawab. Terima kasih. Hmm. Untuk Untuk sesi tanya jawab, masih ada satu pertanyaan lagi ya yang mungkin bisa diajukan oleh peserta. Apakah ada peserta yang ingin bertanya? Saya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Citra Rizky Andini. Di sini saya akan bertanya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi digital? Terima kasih. Kak Habibah, boleh langsung dijawab saja pertanyaan dari Kak Citra? Oke, baik. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi digital? Nah, jika terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi digital, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, minta klarifikasi. Tanyakan kembali pada orang yang mengirim pesan untuk memastikan bahwa Anda memahami dengan benar. Yang kedua, jelaskan kembali. Nah, jelaskan kembali nih apa yang Anda maksudkan untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, gunakan saluran komunikasi lain. Jika kesalahpahaman terjadi melalui email atau pesan, cobalah menggunakan saluran komunikasi lain seperti telepon atau video konferensi untuk memperjelas kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu berikan permohonan maaf. Jika Anda menyadari bahwa kesalahpahaman terjadi karena kesalahan Anda, berikan maaf dan klarifikasi untuk memperbaiki kesalahpahaman. Apakah sudah terjawab, Kak Citra? Sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Habibah atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Hari ini kita sudah mempelajari tentang cara berkomunikasi digital dengan efektif. Nah, kami berharap informasi yang kami sampaikan, terutama yang disampaikan oleh Mbak Habibah, itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga komunikasi dimanapun kalian berada, dan jangan sampai komunikasi kalian tidak efektif ya. Saya Dina Greni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.